Bapak Sarwani, Bapak Asali, dan juga beserta jajaran, serta yang kami pula dua narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, Ibu Listi Tamudia Sumantri, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta Bapak Ernanda dan Hukum, beliau Hubungan Dialog Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keduanya nanti akan memberikan materi tentang hak cipta dan paten. Jadi apa nanti terkait dengan tersebut akan disampaikan oleh beliau-beliau ini. Nanti barangkali ada pertanyaan, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya usaha terkait dengan ada permasalahan terkait dengan hak paten, hak cipta, nanti bisa ditanyakan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara, kita akan ada pretest. Pretest sendiri adalah untuk mengukur bagaimana pemahaman kita terkait dengan pada setiap materi yang akan diberikan kepada panitia. Bisa untuk membagikan pretest. Pretestnya 5 menit. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan kartu kertas pretest, nanti dipersilakan untuk mengerjakannya. Halo? Pulpen disiapkan di setiap materi. Situ. Oke. Kak, kok nggak muncul? Setiap itu Pak, setiap penyuluhan. Ya, nggak lanjut itu Pak. Kok nggak muncul? Ini kalau bisa buat siapnya diisi nama dan dari mana gitu Pak. Nah, pretest dimulai dari sekarang. Kepada para kalau ada yang sudah selesai bisa ditarik kembali untuk saya.
panitia bisa menarik kita saja yang sudah selesai. Ya, Pak, bisa menerima kata-kata saya. Terima kasih. Waktu selesai Bapak-bapak dan Ibu. Baik, sudah selesai semua aktivitasnya. Baik, mari kita mulai untuk materi. Jadi materi yang pertama kita disampaikan oleh Ibu Rista Widyastuti dari Kepala Bidang Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah. Kepada Ibu Rista Widyastuti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan saya berbicara dari Bapak Ibu dan yang terhormat Pak Lurah, izin Kepala Desa. Selamat pagi yang sejahtera kita semua. Senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada pagi ini. Kita bisa berdiskusi terkait dengan kegiatan berbagai. Kalau tadi masalah yang terpaparan terkait dengan paten dan jarak dan cerita, kita sekarang sama-sama belajar kita diskusi hari ini. Coba slide yang pertama. Lagi yang benar. Nah, kita terkait dengan hari Bapak Ibu yang mendengarkan hari kedua. Nah, kita berdengar dulu yang mana dengan kedua itu adalah kalau kita sehari-hari kita tidak pernah lepas dengan yang namanya KAI. Itu yang perlu kita pelajari. Kenapa penting kita harus mengerti dengan harus paham dengan yang namanya KAI? Kekayaan itu
Karena itu kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan yang namanya kekayaan intelektual. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau bobo tidur itu semuanya ada kaitannya kakak. Ya, bangun tidur, ibu bapak anak-anak suami itu omongnya ada. Kemudian baju yang kita pakai mereknya, kalau nggak ada mereknya, motifnya ada nggak? Ada, semua kaitannya dengan keadaan itu yang perlu. Dari makanan yang kita beli, beras yang kita beli ada mereknya nggak? Ya, nah itulah yang perlu kita sadari. Kenapa? Karena kehidupan kita kaitannya dengan hidup. Ya, kemudian dari makanan yang dijual itu ada nggak mereknya? Ya, itulah kekayaan intelektual secara umum itu adalah semua yang berhubungan dengan intelektual hasil olah pikir manusia yang nantinya berujung akan menghasilkan nilai komersil, nilai ekonomi. Ya, itulah yang harus Bapak Ibu pahami juga. Ya, hati-hati dengan yang namanya kekayaan intelektual. Kalau ingin mendapatkan perlindungan hukum harus diapakan? Dilakukan pendaftaran. Ya, hari ini saya khusus untuk bicara terkait dengan merek. Ya, terkait dengan tapi saya jelaskan dulu yang namanya hak ini tidak ada dasarnya. Ya, ada yang namanya kekayaan personal. Personal itu ada paten, ya. Pernah dengar paten? Nanti kalau sudah ada sosialisasi ini jangan sampai ada lagi yang menyatakan saya mau mematenkan merek saya. Ya, paten itu. Kalau paten itu adalah penemuan terkait dengan teknologi. Ya, misalnya handphone, ya itu teknologinya, ya itu paten. Ya, kemudian yang lagi merek, ya merek masih dibagi lagi, ada merek dagangan dan juga merek jasa. Karena yang dijual oleh masyarakat bukan hanya merek dagangan, itu contohnya yang menekan dari satu barang yang diperdagangkan mungkin ini ada kue, ada namanya, ya atau mungkin jual keripik dikasih merek kepada merek. Kalau merek jasa seperti apa? Merek jasa itu seperti seorang namanya merek jasa. Karena apa? Memberikan jasa menjual makanan. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin kafe, ya. Kemudian apa? Roti. Boleh nggak merek dagang dengan merek jasa dari satu merek? Boleh. Ya, nanti kalau ibu bapak ada yang punya usaha memberikan label di produksi dagangannya, boleh nggak saya kasih merek juga di toko saya sama dengan yang saya tempel dengan dagangan saya? Boleh. Ya. Jadi nanti bicara lagi saya mau matematika karena matematika itu sudah jelaskan itu tapi masyarakat belum paham. Masyarakat mengatakan saya mau matematika sekarang jangan ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Ada desain industri. Desain industri itu seperti apa sih yang kita lihat dari estetika, bentuk keindahan. Ya, contoh seperti kursi ini ada estetikanya. Ya, kursi biasa mungkin tidak seperti ini, ada desain, ada desain seperti barangkali polos seperti ini. Kemudian apa lagi? Lampu itu masuk di desain industri. Boleh nggak desain industri ini dikasih merek juga? Boleh. Satu produk itu ada berbagai macam kekayaan intelektual.
Desain industri itu bentuknya lampu itu bisa dikasih lihat. Kalau beli toko ada mereknya. Ya, ada mereknya. Kemudian apa lagi? Cipta. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar Hari Cipta. Lagu tuh masuk di mana? Cipta. Ya, kemudian ini motif batik dipakai Ibu di depan saya. Ini masuk kemana gambar? Itu masuk ke Cipta. Jadi nanti tidak lagi keliru untuk membedakan mana cipta, mana merek, mana pakai yang asli industri. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang intelektual komunal. Komunal ini tidak boleh dimiliki perseorangan. Ya, seperti apa ini individualis. Ini saya juga contoh produk dari Kabupaten apa ini? Ungaran ya, Semarang ya, Semarang ini mungkin ada satu ciri khas atau dua atau makanannya khas di sini. Ya, dari yang ditanam atau kopi dari sini itu beda rasanya dengan di kabupaten lain. Itu yang saya bilang. Misalnya dari sini dia rasanya dengan yang di Pati. Ya, nah ini bisa didapatkan di indikasi tidak boleh tidak personal tapi harus sekelompok masyarakat. Ya, kemudian apa lagi? Ada ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional itu tarian tradisional, ya itu upacara orang ada seperti itu. Itu masuk ke dalam budaya. Ya, kemudian pengetahuan tradisional. Apa yang kita tradisional? Ya, saya contoh membuat motif itu masuk ke dalam tradisional. Ya, meracik jamu itu masuk ke dalam tradisional. Jadi Bapak secara garis besar sudah saya ada apa yang namanya KIDI, semua hasil produksi manusia yang diwujudkan untuk proses hidup manusia yang menghasilkan ekonomi, nilai ekonomi. Apa saja cabangnya? Ada merek, ada desain industri, ada cipta, merek ada apa lagi? Ada jenisnya, ada merek dagang, ada juga merek jasa. Sekarang kenapa harus punya merek? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Ibu kalau melakukan suatu usaha Bapak Ibu harus punya merek? Biar apa sih punya merek itu? Fungsinya buat apa? Identitas. Terus yang paling penting tidak ditiru pihak lain, profesional. Yang paling penting ketika Bapak Ibu akan memasarkan produknya tidak kesulitan. Sekarang kalau produk itu tidak ada labelnya, tidak ada mereknya, susah nggak? Pasti susah untuk mengiklankan, untuk memasarkan itu mau menyebut apa dengan barang produksi kita. Walaupun itu mungkin keripik yang kita buat, walaupun itu mungkin makanan kecil, entah itu dari singkong, entah itu dari kedelai atau apapun itu, sulit nggak kita kalau untuk memasarkan? Untuk identitas dari produsen juga. Kenapa? Karena yang membuat keripik tempe bukan hanya ibu A, tapi juga ibu B. Nah, nanti untuk membedakan keripik tempe ibu A dengan ibu yang B, bagaimana kalau nggak ada ininya? Sedangkan semuanya juga, semua menghasilkan produksi yang sama, ya, produksi yang sama. Nah, inilah untuk membedakan identitas dari produsen dengan produksi yang sama, produsen yang berbeda tapi produksinya sama, itu ya. Selanjutnya, manfaatnya apa sih kalau punya merek? Nah, tadi Bu udah bilang tadi apa? Biar tidak ditiru orang lain. Artinya kita bisa mencegah pihak lain untuk menggunakan apa? Menggunakan merek kita. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita harus daftarkan dulu. Kalau belum mendaftarkan artinya belum punya kekuatan hukum, belum ada perlindungan hukumnya. Merek
wajib untuk diberikan perlindungan hukum dan didaftarkan. Artinya ketika kita punya usaha, kita harus ingat, saya sudah dapat sosialisasi. Ketika saya masuk usaha, saya harus memberikan pada usaha saya. Mereka biar produk mereka biar saya harus daftarkan. Kalau kita sudah daftarkan, kita sudah punya perlindungan hukum, artinya orang lain tidak boleh menggunakan merek kita. Ibu bapak bisa mengajukan keberatan, bisa mengajukan somasi kalau ada orang lain menggunakan merek kita. Ya, merek bapak ibu. Jangan sampai ketika usaha sudah besar, jauh, kemudian omset sudah tinggi, ya, bapak ibu tidak sadar bahwa merek itu tidak ada perlindungannya. Dari awal kita melakukan usaha, kita harus melakukan yang utama adalah melakukan perlindungan hukum terhadap merek yang kita miliki. Ya, jangan sampai nanti produksi kita sudah dikenal orang banyak. Oh, keripik ini itu di Kampung Biru, daerah Baju Biru itu enak loh. Sudah dikenal di mana-mana. Orang kalau datang ke sini nyari keripik itu, ya. Tapi nggak punya merek. Ya, ini bisa dilihat orang, kesempatan ini bisa digunakan orang untuk diambil mereknya oleh orang lain. Karena yang di sini belum punya merek, yang di sana jual keripik juga, tapi kurang laku karena produksi pun nggak enak. Tapi karena tahu di sini belum didaftarkan, di sana didaftarkan. Di sana keluar sertifikat, datangin melarang bapak menggunakan merek ini. Rugi nggak? Produksi kita sudah dikenal orang banyak, sudah enak, kemudian kita tak sadar bahwa merek itu ternyata sudah diberikan oleh orang lain. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya, akhirnya punya merek sendiri apa harus ganti dengan merek lain. Sedangkan masyarakat sudah sadar dengan produksi kita. Kalau sudah mereknya kepercayaan masyarakat sudah percaya, agak berat ganti. Wah, merek saya sudah dikenal orang. Saya kalau ganti merek lagi nanti nggak laku. Kalau ganti lagi. Nah, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu, perlu hati-hati. Kita akan melakukan suatu usaha, ya. Nanti saya sampaikan bahwa kita untuk membuat merek itu, ya, membuat merek itu gampang nggak? Iya, gampang susah, ya, gampang susah, ya. Tapi semua adalah dari ide kita. Ya, semua harus dari ide kita sendiri. Kira-kira boleh nggak merek itu pakai foto? Boleh. Pernah lihat yang ada fotonya? Terus apa lagi? Ibu mau pasang foto itu apa? Itu. Merek itu boleh pasang foto ayam suara foto, ya kan? Sepanjang nanti di dalam permohonan itu dijelaskan bahwa foto ini adalah foto saya, foto si pemohon. Ya, tapi kalau menggunakan foto orang lain izin. Itu izin membuat pernyataan bahwa saya sudah diizinkan menggunakan foto ibu bapak ini atau siapapun itu untuk didaftarkan di merek. Ya boleh itu. Terus kemudian ini contohnya ya, Coca-Cola, Sosok, Magala, ini merek biasa. McDonald itu merek biasa. Kemudian merek yang tidak dapat didaftarkan itu yang seperti apa sih? Nih, merek yang tidak bisa didaftarkan itu yang bertentangan dengan ideologi negara, dengan peraturan lintas agama kesusilaan yang mengandung pornografi juga boleh. Ya, kemudian apa lagi? Yang sama dengan atau menyebut barang itu contohnya gini. Ini kan disampaikan bahwa tidak boleh, yang tidak boleh didaftarkan adalah yang menyebut barang. Misalnya kopi, mereknya kopi, boleh nggak? Nggak boleh. Ibu tahu, bapak tahu ya ada merek kopi ABC. Ya, yang jadi merek apanya? ABC.
kecap ABC ada ya? Yang jadi merek apa? Nah, ABC bukan kecap. Walaupun kecap itu nanti ditempelkan di botol atau di kemasan. Ya, tapi bukan itu mereknya. Mereknya adalah ABC tadi. Ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian temuan unsur yang menyesatkan masyarakat tentang kualitas yang dibohong. Di sini bilang ini obat mujarab, ada mereknya apalah DC apa. Ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh tidak boleh seperti itu. Ya. Terus apa? Tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda itu misalnya kalau ABC kan ada daya pembedanya ya, ABC. Kemudian dilanjut lagi ABCD. Nah, itu kan nggak ada daya pembeda. Dibuat yang semenarik mungkin merek itu, ya. Nah, selanjutnya, Mbak. Nah, permohonan yang ditolak. Yang ditolak itu ada salah satunya itu tadi milik orang lain. Ya, merek itu adalah sudah ada yang mempunyai. Buktinya apa merek itu sudah ada yang punya? Ya, sertifikat. Ya, sertifikat itulah buktinya. Susah nggak sih daftarin? Ibu bapak pasti pengen tahu susah nggak sih daftarin merek itu? Ada yang pernah mendaftarkan belum? Belum. Mudah. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, ya. Kita banyak tinggal di rumah, betul ya. Kita mengurangi aktivitas di luar. Kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Kalau kita melakukan aktivitas di dalam rumah dalam kondisi ini, apakah membatasi kita untuk usaha? Tidak. Kita tetap punya usaha. Betul kan? Bagaimana dengan pendaftaran? Apakah saya perlu keluar rumah untuk melakukan pendaftaran? Tidak perlu. Ibu bapak bisa melakukan sendiri. Ya. Sekarang itu masyarakat itu bisa melakukan pendaftaran sendiri. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu pendaftaran masih manual, harus datang ke kantor wilayah, ya, harus datang ke kantor kami. Di mana Dokter Cipto saya, ya, itu harus datang ke sana dengan membawa berkas itu 5 lengkap, datang ke sana dengan berbagai macam persyaratan, ya, itu yang harus diperiksa oleh petugas. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang bisa melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bisa meminta user dengan passwordnya sendiri. Tapi kami dalam wilayah tetap mengganti Bapak Ibu yang ingin melakukan pendaftaran. Bukannya merek ada di sini, tapi hari ini bicara untuk materi saya. Ya. Melakukan pendaftaran gimana sih informasi bisa diperoleh? Ya, itu di materi saya yang terakhir itu ada alamat websitenya, aplikasi yang digunakan untuk pemeriksaan pendaftaran kekayaan intelektual. Coba masuk ke belakang ada yang apa? Ada websitenya. Nanti kita berikan nanti Mas Mbak, nanti tolong dituliskan ya di sini nanti apa website mana yang bisa melakukan untuk pendaftaran. Ya, kalau sulit nanti bisa dihubungi saya. Bu, saya kesulitan untuk melakukan pendaftaran. Perlu nggak saya datang? Tidak perlu. Ya, nggak perlu datang jauh-jauh dari Bandung ke Semarang sana, ke kantor saya. Nanti apa cukup persyaratannya apa saja? Isi formulir,
Ya, formulir ini bisa dilihat di mana, bisa dilihat di website DJKI. Bisa ditulis nggak? Ada ini? Nggak ada. Ini bisa dilihat di merek.go.dgip.go.id. Kemudian Bapak Ibu untuk lebih bisa kita bantu untuk melakukan pendaftaran, masuk ke website kami silandu.kemenkumham.go.id. Ya, kalau bisa malah bisa nggak buka di sini silandu.kemenkumham.go.id websitenya, biar kita pendaftaran bisa melalui punya Bapak Ibu sekalian. Bisa bukan ini. Nah, silandu.kemenkumham.go.id itu nanti sistem pemeriksaan pendaftaran. Di sana Bapak Ibu bisa duduk di rumah tapi mengupload persyaratannya. Diupload bisa kita bantu periksa dulu. Ya, tidak perlu keluar rumah, sudah cukup di rumah kita duduk, kita upload berkas-berkasnya, kita bisa periksa, dan kalau ada kekurangan kita kembalikan dulu berkasnya. Ya, baru Bapak Ibu bisa lengkapi lagi, bisa sampai kali lagi, bisa bayar tidak perlu datang ke kantor, kalau langsung ke bank. Bukti bayar kita kirimkan. Bukti untuk membayar ke bank kita kirimkan, Bapak Ibu datang ke bank. Sudah selesai membayar, kirimkan lagi buktinya kepada kami untuk segera kita. Mudah kan? Bayarnya mahal enggak? Kira-kira mahal enggak? Nah, inilah. Ini ada layanan dan HAM, ada menunya. Nah. Nah, ini ya. Satu masih pendaki. Inilah aplikasi yang membantu masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Ya, sebelum melakukan pendaftaran, kita lakukan pemeriksaan di sini. Ini Bapak mau mendaftar ini koreksi pendaftaran namanya. Ada kekurangan berkas. Kalau berkas sudah benar, kita kembalikan dulu. Kemudian dilengkapi, kita akan lanjutkan ke DJKI. Ke DJKI kami tidak perlu datang ke Jakarta, kita bisa buka websitenya dgp.go.id. Nah, ini sudah Mas buka dgp.go.id. Untuk biaya pemohonan itu tidak mahal. Ya, kalau untuk biaya umum itu 1.800.000. Kalau ingin mendapatkan keringanan pembiayaan harus sudah dari kantor dinas perindustrian atau kantor dinas koperasi setempat. Di sini ada yang kantor dinas koperasi atau perindustrian lain para desa-desa di Bandung. Nah, kalau sudah mendapatkan surat keterangan keringanan inilah Ibu Bapak mendapatkan keringanan pembiayaan hanya Rp500.000 dari 1.800 hanya Rp500.000. Merek bisa dimiliki seumur hidup. Satu-satunya kayak intelektual dibanding yang lain tadi sudah saya sebutkan, hanya merek yang bisa dimiliki seumur hidup sepanjang tidak lupa untuk dilakukan perpanjangan setiap 10 tahun sekali. Ya, Bapak Ibu sampai bosan boleh pakai merek itu. Ya, sampai bosan mau dikasih ke siapa boleh. Mau diwariskan, mau dihibahkan, mau diambil kemana aja boleh. Itu hak. Kekayaan intelektual itu adalah hak privat. Ya, hak pribadi perseorangan. Di daftar enggak didaftarkan juga tidak ada kewajiban, tapi tadi saya ingatkan untuk memperoleh perlindungan harus didaftarkan. Bunyi undang-undang tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, tetapi kalau ingin memperoleh perlindungan itu didaftarkan.
Tadi sudah disebutkan fungsinya buat apa, manfaatnya apa, banyak kemudahan yang bisa kita rasakan ketika kita punya merek yang sudah terdaftar. Kalau merek yang saya dalam proses pendaftaran sama dengan orang lain, bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu yang merek yang kita ajukan itu belum ada yang punya? Kira-kira ada yang punya seperti itu? Coba buka di pangkalan data, penulis surat ini. Nah, ada pangkalan data ya. Klik. Ini yang namanya pangkalan data kekayaan intelektual. Kalau Bapak Ibu ragu dengan merek yang akan didaftarkan, ya, walaupun punya ide macam-macam, tapi mungkin saja bisa sama dengan ide oleh orang lain. Bisa nggak? Ya, satu ruangan ini bisa aja punya ide yang sama. Ya, kira-kira bagaimana bisa awal mendaftarkan? Kalau ditolak, otomatis uangnya udah nggak ada. Saya harus daftar lagi, benar nggak? Harus daftar lagi. Coba buka pangkalan data merek ini. Ketik aja merek ABC. Nah, nih contoh. Ada keterangannya nggak di samping? Nah, ini sudah berakhir. Berarti apa? Masa penunggunya tidak diperpanjang. Sudah berakhir, dia berkuasa. Nah, ini kelihatan dari sini dari pangkalan data. Mudah kan? Tidak perlu lagi berkunjung untuk menanyakan kira-kira kalau ini bisa nggak dari merek ya. Informasi bisa diperoleh di sini selain identitas sendiri. Yang nggak boleh kita daftar ya ada di sini. Ini yang sudah berakhir. Ini contoh aja nih. Nah, tadi kan kayaknya sudah ada di materi, Mas sudah ada di materi ya. Yang apa? Website yang DJKI. Ini pangkalan data bisa dilihat dari website DJKI. Ya, tadi biaya sudah. Ya, persyaratan tadi apa? Isi formulir dari mana dulu dari website DJKI. Ya, tapi kalau mau langsung isi formulir di Silando tadi, isi pendaftar, bisa langsung isi. Begitu juga dengan isi formulir. Apakah kalau formulir mungkin pikiran kita gampang sih, formulir tidak bisa seperti itu. Kenapa kita mempunyai aplikasi untuk membantu masyarakat memeriksa data sebelum dilakukan pendaftaran? Karena banyak sekali kejadian pengisian formulir itu yang bermasalah dan efeknya kemana? Ke pembayaran biaya pendaftaran. Yang kita pakai mereknya cuma satu, kelasnya. Ternyata jumlahnya di dalam formulir ditulis 4. Yang dipakai disebutkan di situ ada kelas jenis kelas ya. Kelas berapa? Kalau merek seperti itu. Nanti bisa dilihat informasinya banyak di sini. Nanti itu kalau bikin masuk kelas berapa sih? Memang agak rumit kalau kita masih baru agak rumit. Nanti mungkin Pak Danang nanti ada sedikit menjelaskan terkait dengan itu. Agak rumit untuk ini kelasnya berapa, kemudian jangan sampai salah ketika masuk dengan jumlahnya. Yang kelas 31 tetapi ditulis di situ di formulir jumlahnya kelas berapa? 4. Efeknya kemana? Ke pembayaran BPT apa? Kelima 5 apa jadinya? 7. Dan itu banyak sekali. Kenapa kita buat aplikasi ini? Kita bantu masyarakat sampai keliru isi formulir. Bukan hanya di situ kerugiannya, ada juga terkait alamat surat menyurat. Jadi kalau kita mengajukan suatu permohonan itu kan terus langsung udah tinggal kita mengajukan permohonan pendaftaran itu ada proses apa? Proses pengumuman di mana bisa dilihat kenapa mereka bisa ditolak. Kan ada proses pengumuman di mana dia di dalam website DJKI.id dilihat oleh orang yang ramai oleh masyarakat, boleh dilihat siapapun, termasuk yang di luar negeri bisa melihat. Ada yang keberatan dengan
permohonan atas nama ini dengan merek ini. Ternyata ada yang melakukan dari siapa? Kepada si penerima penghargaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saya sebagai pemilik merek ini dengan bukti sertifikat ini mengajukan keberatan atas permohonan merek Jajah ini di dalam berita resmi DJKI. Itulah kemudian nanti di alamat surat itu untuk menginformasikan bahwa ditolak merek ini, ditolak. Kalau sudah ada surat seperti itu benar-benar ditolak, boleh nggak kita mengajukan keberatan? Boleh, kita dikasih waktu 1 bulan untuk mengajukan keberatan. Dan apakah kalau yang mengajukan keberatan selalu gagal? Tidak. Ada juga yang memang diterima keberatannya, itu tetap lanjut proses merek sampai sertifikat keluar. Ya, hati-hati dalam menuliskan alamat dalam formulir, kemudian jumlah ini jumlah kelas itu bisa kita komunikasikan melalui aplikasi. Ya, mungkin itu nanti kita banyak diskusi saja. Saya silakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan banyak pemahaman, terutama terkait pendaftaran Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan hal ini, kita bisa diskusikan bersama. Jadi kita nanti langsung lanjut ke materi kedua oleh Bapak Dana. Beliau akan memberikan terkait dengan pemahaman paten dan lain sebagainya. Nanti kita diskusi bersama Bapak Dana. Bapak Dana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Bapak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mohon izin Bapak Ibu, ini sudah hari Jumat, waktunya juga mepet. Saya izin langsung saja. Di sini ada tema yang disampaikan oleh adik-adik tentang Desa Binaan Hukum. Lengkapnya mewujudkan Desa Sadar Hukum Binaan FH atau Fakultas Hukum Unsas 17 Agustus Semarang. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian kepada hormat Bapak Kepala Desa Bapak Agus nih, alhamdulillah luar biasa, 13 tahun Kepala Desa di sini. Betul ya Bu? Terus sih. Kemudian saya sebelumnya ingin berkenalan sedikit dengan ibu-ibu ini rata-rata PKK begitu Ibu? Punya usaha selain RP apalagi? Kalau rasi, alhamdulillah, apalagi resto pulang bisa bawa banyak, beli dan kalau bapak saya dari UMKM, apa Pak Bapak kalau boleh tahu? Keripik bersama-sama sudah ada mereknya? Alhamdulillah, sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Oh baru mau ini, alhamdulillah, insyaallah. Ada rencana mau diberi nama apa kan? Oh apa Pak namanya? Apa? Iluju. Kalau sudah ditanya orang, ada rencana ganti nama apa? Oh, tidak bisa Pak. Kalau sudah ditanya orang harus ganti nama. Tapi kalau di kelas yang sama nanti tidak bisa Pak, nanti lah kita bicarakan pembukaan dulu saja biar tahu. Oh, lama banget. Oke. Ini sudah sampun. Baik Bapak dan Ibu, kembali ke Desa Sadar dulu Bapak Ibu non saya ingin menyampaikan saja, ini sudah lah ya, ini tadi yang tadi kembali dulu. Ini Desa Sadar Hukum sebelum tahun 2017. Non saya upayakan yang saya sharing dengan Kepala Desa. Saya sudah ngobrol dengan Kepala Bagian Hukum di Kabupaten Semarang. Insya Allah nanti Bapak akan diproyeksikan atau dibuka beberapa desa di seluruh Kabupaten Semarang akan dipilih jadi Desa Sadar Hukum dimulai
oleh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih ya semuanya sudah mengundang kami juga, Pak Kepala Desa, terima kasih sudah mengundang kami. Pada intinya seperti ini Bapak Ibu, sebelum tahun 2017 kriteria desa sadar hukum itu gampang. Banyak bisa dari desa sadar hukumnya karena pertama pelunasan PBB 90%, kedua tidak terdapat perkara di bawah umur. Berapa kan sekarang batas umur menikah? 19 atau 16? Ada yang bilang 16 menikah mungkin. Yang terakhir berapa? 19 itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Sekarang semuanya, dua-duanya 19 tahun. Nanti dicek lagi undang-undang revisi undang-undang perkawinan yang terbaru. Kemudian angka kriminalitas rendah. Rendahnya kasus narkotika di wilayah desa tersebut. Kemudian tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pelestarian lingkungan. Dengan kriteria yang 6 ini, Panjenengan sudah bisa disebut sebagai desa sadar hukum. Gampang ya? Kita masalahnya depan itu berubah. Ada 90 kriteria baru yang dibuat ya ada sebagian ini yang masuk di sana. Turunkan dulu. Ya, ini peraturan yang terbaru tahun 2017 perubahan kriteria penilaian desa kelurahan sadar hukum. Terus nantinya penilaian ada 4 dimensi, dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dan dimensi akses keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi. Dan nantinya kalau dulu hanya disebut misalnya desa Rowo Boni, kok bisa Boni itu apa artinya Bu? Boni itu apa? Kalau Rowo saya tahu, Rowo Boni ya, dari dulu memang Rowo Boni ya, atau yang nemuin Boni? Kalau dulu kan ada kedung mundu, berarti kan dulu kedung yang banyak pohon mundu. Kalau Boni itu nama apa? Oh gitu. Jadi kayak Boni, wah kita orang tahu kayak apa? Jadi kalau dulu udah tahu ya Pak ya. Kalau dulu desa itu bisa disebut sebagai desa sadar hukum sudah selesai di situ, tapi ke depan ada tinggi, cukup dan kurang. Tergantung skor yang dikumpulkan dari 90 kriteria penilaian yang baru. Turunin Mas. Yang pertama dan utama harus ada kelompok Kadando, kelompok keluarga sadar hukum. Anggotanya minimal 25 orang. Tidak boleh cewek semua, tidak boleh cowok semua, tidak boleh bapak-bapak semua, tidak boleh anak-anak semua, harus putih, gender, usia, kelamin, dan lain sebagainya. Kalau mau nilainya tinggi, minimal ada 2, tapi 1 sudah cukup diusulkan, tapi nilainya jadi rendah. Kalau 2 bisa maksimal nilainya. Lanjut aja, kita agak cepat aja. Ini keanggotaannya terdiri dari anggota masyarakat atas kemampuannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tidak terikat pada usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan syarat lainnya. Jadi tidak boleh petani semua, mereka keras, tidak boleh, harus campur. Lanjut. Iya, lanjut saja Mas. Kita langsung ke implementasinya ya, terus lanjut. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kepala desa nanti akan membuat SK kelompok sadar hukum dari kelompok sadar hukum yang 25 orang kali 2 kelompok tadi dilakukan pembinaan. Kemudian diusulkan ke camat oleh Panjenengan Pak nanti untuk mendapatkan SK Bupati Wali Kota melalui camat. Nanti camat yang mengusulkan ke Bupati Wali Kota. Nanti akan ditetapkan setelah keputusan itu akan menetapkan di Kabupaten Semarang desa mana saja yang ditunjuk sebagai atau akan dilakukan pembinaan menjadi desa sadar hukum. Mudah-mudahan tahun depan Rawaboni termasuk yang diusulkan gitu ya. Nanti saya kalau ketemu sama Bu Kabak Hukumnya Pemkab Semarang, insya Allah nanti saya sampaikan Pak, biar Rawaboni masuk. Karena enak ya, banyak tempat wisata, tempat makan, enak. Kemudian setelah pembinaan dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM bekerja sama dengan Bupati, Wali Kota, masyarakat setempat, mahasiswa, silakan. Dan kalau mahasiswa fakultas hukum mau ada anggaran, ada program dan lain sebagainya bersama-sama bisa dibuat di beberapa desa. Desa itu kita proyek bersama-sama jadi
outcome-nya menjadi desa sadar hukum. Banyak kegiatannya di sana, minimal 5 kali dalam sekolah di wilayah desa atau kelurahan tersebut. Terus misalnya ada kegiatan lain yang harusnya bisa dilakukan di sana. Jadi KKN itu outcome-nya desa sadar hukum. Kan luar biasa kalau bisa seperti itu ya, apalagi yang anak-anak fakultas hukum. Apakah cukup dengan pengetahuan hukum? Tidak, banyak kriteria yang lain. Lanjut. Ini medalinya, bawa suasana desa, kurang lebih seperti ini. Lanjut mas, lanjut saja. Lanjut. Ini 4 dimensi tadi yang saya sampaikan di atas, yang dibagi menjadi 90 kriteria penilaian. Akses informasi hukum 20%, itu adanya kelompok adhakum, adanya penyuluhan hukum di wilayah itu, adanya paralegal yang adik-adik dari mahasiswa fakultas bisa dijadikan paralegal di wilayah desa ini. Atau kalau ada masyarakat di sini yang pernah kuliah atau tidak kuliah pun tapi mengerti tentang hukum, bisa ditunjuk sebagai paralegal di sini. Kemudian adanya media informasi hukum, jadi seperti perpustakaan di sini. Ada Pak Agus nih perpustakaan di sini, belum ada ya? Sampun wonten. Dan itu harus diisi dengan beberapa minimal 10 atau 20 buku-buku. Nanti bisa kerjasama dengan bagian hukum untuk minta peraturan-peraturan dan lain sebagainya dari bagian hukum. Kemudian program kegiatan, harus ada program kegiatan dari desa sendiri untuk mendukung masyarakat ini jadi masyarakat sadar hukum. Pajak sama, PBB harus lunas bulannya, perkawinan tidak boleh ada di bawah umur, narkoba harus tidak ada atau rendah, perdagangan orang. Di sini banyak perdagangan orang tidak apa-apa. Tidak aja, insya Allah tidak ya. Yang misalnya diambil, diculik, diperas orang tuanya, anaknya diambil, dikirim ke luar negeri tidak ada ya, insya Allah ya. Kemudian pelindungan anak, jadi tidak ada kekerasan terhadap anak, tidak ada kasus kekerasan terhadap anak di sini. Kemudian Kamtipmas baik, KDRT tidak ada, kekerasan dalam rumah tangga tidak ada, kebersihan lingkungan hidup baik, dan penguatan kerukunan yang baik. Kemudian ketersediaan akses keadilan 20%, ada lembaga penyelesaian sengketa. Nah ini seharusnya ada sebuah tempat atau sudut atau pojok atau ruangan untuk konsultasi hukum yang bisa diisi dari banyak orang, termasuk anak-anak magang dari mahasiswa maupun kampus-kampus yang lainnya. Kemudian ada lagi penyelesaian sengketa di luar proses hukum, dan di sana nanti para legal dan tempat konsultasi hukum itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut, tidak sampai ke polisi atau ke pengadilan, bisa diselesaikan di desa sendiri. Lebih bagus lagi karena lebih kekeluargaan. Kemudian proses pembentukan peraturan desa, ada peraturan desa Pak? Dereng. Apa kok? Oh sudah banyak. Nah, ini contoh-contoh peran serta dari masyarakat untuk dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa. Kemudian pelayanan publik oleh aparat desa atau kelurahan yang tidak ada pembeli, ini juga harus menjadi penekanan. Itu saja mungkin. Kemudian turun lagi mas, ada lagi. Iya, ini turun lagi, Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap kegiatan jumlahnya 90 tadi itu ada skor nilainya. Jadi yang tertinggi di sini ada semuanya di sini 685. Untuk lolos 202. Kalau nilainya 0 sampai 100 dianggap kurang. Kalau 101 sampai 140 dianggap cukup. Kalau 70% sampai 100% sampai 202 itu dianggap tinggi. Nilainya dari mana? Ini saya akan lakukan sebuah kriteria penilaian. Bentar ya Bapak, ini sekalian nanti habis ini paten. Cuma saya tidak tahu ini Mas kenapa milih paten. Kenapa Mas? Oh banyak pelaku usaha. Paten tahu ya nanti kita ngobrol lah ya. Kalau paten itu kan lebih pada penemuan baru, baik paten sederhana maupun paten. Itu penemuan baru, mekanikal ataupun banyak sih sebetulnya, tetapi apakah di sini banyak lebih baik di arah penciptaan dan akal saya ke depan seperti itu. Nah ini contohnya Bapak dari orang mas di tempat kasusnya biar
Ini contohnya Bapak dan Ibu, misalnya di nomor 1 keluarga sadar hukum, jumlah keluarga sadar hukum atau sadar hukum di desa itu sudah ada atau belum? Kalau sudah ada nilainya. Kalau tidak ada, bila ada berapa jumlahnya? Kalau 1 geser ke kanan. Kalau 1 nilainya hanya 5, tapi kalau lebih dari 1 kelompok nilainya 10. Nilai-nilai inilah yang dikumpulkan sehingga nantinya ketemu skor yang kita sampaikan di awal tadi. Kurang lebih seperti itu Pak. Sehingga kita perlu kerjasama yang baik, tidak hanya kami, seluruh komponen masyarakat, Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa juga, perangkat desa dan juga Babinsa, Babinkamtipmas, KPM dan lain sebagainya. Ini saja sekilas saja supaya kita tidak lepas dari tema tentang desa sadar hukum. Saya izin lanjutkan untuk paten Bapak dan Ibu. Setelah paten sebentar saya sampaikan, saya izin untuk sedikit praktek saja supaya Bapak dan Ibu nanti kelihatannya sudah ada Pak Lanjutkan. Asmo Pak Harjo, nanti kan biar bisa mendaftarkan langsung anak maupun patennya. Oke, lanjut. Kayak tadi disampaikan sama Lista, turun. Ini naik ke atas. Sebetulnya ada satu lagi naik kembali. Nah, turun lagi. Ini beberapa aturan hukumnya Bapak dan Ibu bisa lihat di DDD.go.id sama ada di sana perundang-undangan paten, perundang-undangannya merek, muncul semuanya dari download gratis. Ada satu sebetulnya yang di luar kewenangan dan hal yang perlindungan varietas selama undang-undang nomor tahun 2000. Tapi ini menjadi leading sektor adalah Kementerian Pertanian. Selain itu mulai paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak, sirkuit tempat, desain tata letak sirkuit tempat itu apa ya Pak? Ada yang tahu PCB Pak? PCB yang elektronika tahu PCB papan PCB itu kan ada letak-letak dari noda, IC dan lain sebagainya, kemudian dibikin rangkaian. Nah kurang lebih seperti itu. Desain tata letak sirkuit tempat, rahasia dagang, kemudian ada data juga terkait. Lanjut saja. Ini paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya. Inventor itu penemunya, kalau invensi temuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan tujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi inventornya bisa memberikan hak kepada orang lain, bahkan bisa dijual dan lain-lainnya. Lanjut. Perlindungan paten meliputi ada 2 jenis. Kalau tadi merek ada 2 jenis juga, yaitu merek dagang dan merek jasa. Di paten juga ada 2, yaitu paten yaitu invensi yang baru mengandung angka inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Misalnya yang paling umum misalnya sekarang itu 4G ya Pak. 4G kalau sinyal handphone kan 4G ya, nggak salah seperti itu. Nanti ada temuan baru bisa jadi 6G, 7G dan lain-lain. Kelihatannya di mana sudah ada Pak. 6 atau 7G itu temuan baru dan itu paten jatuhnya. Tetapi kalau paten sudah ada, misalnya kalau dulu pipet itu sedotan itu lulus, kemudian kita kasih, nah bisa diputar atau ditutup. Nah ini itu sederhana. Jadi paten sederhana itu intinya bukan sama sekali baru, tapi sebuah penemuan tambahan dari penemuan yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk mempermudah pemahamannya. Lanjut. Nah, subjek paten, pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima. Lebih lanjut, hak inventor yang bersangkutan. Kemudian 2, jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Bisa sendiri, bisa berkelompok para inventor, beberapa inventor. Kemudian kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Jadi begini Bapak dan Ibu, tetap kita harus tadi yang saya sampaikan kepada Sarjuna Willy
Harjono, Pak Harjono, teman saya, lupa saya. Pak Harjono itu kalau wilujeng sudah dipakai orang. Harjono. Oh, Dono. Harjono. Pak Harjono. Wah, jadi kita harus dengan ikhlas first to file. Jadi siapa yang dulu mendaftarkan, dia yang punya hak. Kalau orang lain sudah mendaftarkan wilujeng jadi merek, misalnya keripik dan lain sebagainya di kelas keripik itu, maka panjenengan harus membawa harus cari nama lain. Gimana? Oh iya, tidak apa-apa, tapi pasti ditolak. Pasti permohonannya ditolak. Kalau satu kelas sama, namanya sama, pasti ditolak. Oleh karena kemarin juga ada teman di Rumah Dana Negara kelas 1 Surakarta itu sedang usaha street and cafe di depan Rutan Surakarta, Jalan Slamet Riyadi, ngobrol-ngobrol ke saya sampaikan ke yang bersangkutan kalau hanya street cafe sudah banyak yang pakai street cafe, jadi pasti ditolak. Makanya bersangkutan sudah mencari nama yang lain. Insya Allah kalau Allah yang memberikan rezeki, Allah yang atur. Pakai nama apapun, yang penting rezeki kita sudah ditakdir. Insya Allah kan mumpung Jumat ya. Lanjut. Masa perlindungan paten, kalau untuk paten yang benar-benar baru tadi yang saya sampaikan bisa sampai 20 tahun. Sejak tanggal penerimaan permohonan paten 20 tahun. Tapi kalau paten sederhana itu lebih singkat waktunya, hanya 10 tahun saja. Tanggal penerimaan permohonan paten. Beda dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ista tentang merek itu bisa diperpanjang dari Ibu. Tetapi kalau paten ini tidak bisa. Dia sekali ada penemuan dia hanya berlaku yang misalnya baru dia hanya 20 tahun. Setelah 20 tahun ya sudah bisa digunakan siapapun tanpa harus dibebani untuk copyrightnya atau lain-lainnya. Karena sudah tidak diperpanjang lagi setelah 20 tahun. Kemudian untuk yang paten sederhananya 10 tahun. Lanjut. Nah ini contoh-contoh saja sih paten layar sentuh yang touchscreen yang di handphone ini ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu KB pelayanan hukum, dalam satu barang ini bisa banyak KI, Pak, kekayaan intelektual. Bentuknya handphone yang seperti ini desain industri. Di dalamnya ada PCB tadi yang saya sampaikan, tata letak desain tata letak sirkuit terpadu untuk mengatur di mana IC, di mana dioda, di mana dan seterusnya itu disebut desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian apalagi ini namanya mereknya Samsung ya, berarti ini handphonenya Samsung mereknya, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Merek. Kemudian apalagi yang ada di sini misalnya? Saya sudah Cipta, misalnya ada Android-nya di dalamnya. Sistem Android itu dilindungi oleh hak cipta. Ada yang memegang atas hak cipta Android. Kemudian apa lagi tadi? Yang belum apa lagi? Hak cipta sudah, itu sudah. Lengkap ya sudah ya. Paten sudah tadi sudah. Begitu Bapak dan Ibu ya, sudah saya sampaikan touchscreen-nya ini yang saya sampaikan tadi, hak paten layar sentuh ini touchscreen di depannya juga. Kemudian misalnya kalau motor itu 4 langkah, 4 stroke itu Pak ya, atau 2 langkah yang zaman dulu kan motor lama itu kan 2 tak gitu Pak ya. Itu kan polusi sekali, tapi kemudian bergeser menjadi 4 stroke atau pembakaran dengan prinsip 4 langkah sehingga menjadi lebih ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Saya belum tahu ini Bapak Ibu sekalian apakah ada kira-kira dari Bapak dan Ibu yang akan mendaftarkan penemuan baru maupun baik itu paten maupun paten sederhana. Tidak ada? Belum ada? Ada? Nanti saya coba simulasi sebentar saja, misalnya beberapa alat-alat dan lain sebagainya. Kemudian turun, lanjut Mbak. Nah ini biayanya. Panjenengan kalau dibantu oleh dinas UMKM ataupun dinas perindustrian ataupun dinas koperasi UMKM yang ada hubungannya dengan UMKM, maka semuanya biaya jatuhnya jauh lebih murah. Dan itu hanya butuh surat keterangan saja dari dinas terkait tersebut.
Misalnya paten UMKM, elektroniknya 350.000, secara non elektroniknya atau manual 450.000. Kemudian secara elektronik online-nya umum, kalau umum itu bisa sampai 1.250.000, secara non elektronik bahkan bisa sampai 1,5 juta, 1.500.000. Untuk paten sederhana lebih murah, UMKM bisa hanya 200.000, kalau manual 250.000, kalau umum itu sampai dengan 800.000 online, dan secara elektronik atau non elektronik atau manual hanya 1.250.000. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, Mas. Saya izin simulasi sebentar ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya buat dekat bawah. Udah terbentuk, saya buat duplikat Pak biar sama. Koordinasi. Baik. Saya mau buka materi ini. Itu gimana sih? Sama? Alem. Baik. Mana? Gak usah dibuka sih, biar manual. Yang saya buka tadi mana ya? Belum ya? Udah ada lagi ya? Udah semua ya? Baik Bapak dan Ibu, saya izin langsung simulasi sebentar. Untuk lebih mudah, langsung bisa kita ketik DGI. Gak muncul? Kita biasa menggunakan tautan DGIP, dgip.go.id. DG itu Direktorat Jenderal Intellectual Property. Jadi pakai bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi kita pakai aja dgip.go.id. Go itu untuk domain pemerintah, government, dan ID. Sudah, kemudian kita hanya tinggal ketik saja. Di sana ada banyak macam ini ada beberapa pengumuman, biasanya kita close saja. Kemudian setelah itu kita bisa langsung ke merek, misalnya kalau ke merek. Di sana ada pengenalan merek, ada prosedur atau alur dari pembuatan merek. Misalnya saya coba ya Pak ya, Bapak Ibu, kelihatannya lebih ke merek ini nanti. Di sini ada alur mereknya. Jadi bagaimana proses dari awal? Registrasi akun dulu di merek dgip.go.id, kemudian klik tambah untuk membuat permohonan baru. Tapi registrasi ini panjenengan harus punya email. Nanti registrasinya dari email, kemudian panjenengan harus buat password untuk akun di domain dgip.go.id. Kemudian panjenengan harus pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan olahan kelas. Ini untuk pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran ini dilakukan bisa mandiri langsung di bank-bank yang ditunjuk, misalnya BNI dan BRI. Baru dua ya Bu Lista ya banknya, BNI, BRI ya. Bisa ya? Sekarang sudah bisa di bank pemerintah ya Bu ya. Kemudian setelah formulir ini juga ada semuanya di domain ini. Jadi nanti bisa saya bukakan formulirnya. Setelah itu kemudian seluruh formulir yang sudah kita isi, kita tanda tangani, yang bermeterai harus bermeterai, itu kita scan, kita siapkan dalam bentuk soft copy. Kemudian dari sana baru nanti kita upload, diunggah di aplikasi ini juga. Jika semuanya sudah benar, klik selesai dan permohonan sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kurang lebih seperti itu. Data dukung yang dibutuhkan untuk
merek, label merek itu merek yang panjenengan kendaki ya, bentuknya JPG ya Bu ya, JPG. Kemudian tanda tangan pemohon juga harus ada, surat keterangan UMKM kalau memang mau mengajukan dari UMKM gitu, kalau mau mandiri juga boleh. Terus alur bisnis pendaftaran merek, enggak kelihatan ya? Nah gini ya, gedein lagi ya. Baik, untuk pendaftaran kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Waktunya memang lama sampai dengan ini pemeriksaan formalitas sampai dengan 15 hari. Pemeriksaan formalitas 15 hari, kemudian pengumuman 2 bulan, kemudian sampai dengan 150 hari pemeriksaan substantif. Bisa dihitung saja itu tidak cepat. Kalau disetujui semuanya didaftar, kemudian akan diterbitkan sertifikat. Ini kalau tidak ada ditolak, tidak ada yang mengajukan keberatan dan lain sebagainya. Kalau semuanya lancar kurang lebih seperti ini alur. Kemudian selesai, kembali. Baik, kita akan ke pangkalan data Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan coba buka baru lagi saja biar panjenengan bisa lihat. Pangkalan data Kekayaan Intelektual Indonesia, PDKI Indonesia. Ini ada di Google, sudah ada. Ambil saja ini. Kita klik. Di sana akan ada pilihan Bapak dan Ibu. Misalnya yang mau didaftarkan tadi merek ya Pak ya. Kita coba merek, kemudian namanya Wilujeng Pak ya. Ini betul? Baik, kita coba cek. Sangat banyak biasanya, ya sangat banyak sekali. Ya, itu ya Pak. Sudah kelihatan dari awal ya Pak ya. Saya akan lihat dulu beberapa kelasnya. Wilujeng ini apa saja? Ini pakaian, berarti bisa masih. Yang kedua apa ini? Kacang hijau diolah beras. Nah, ini ada kode kelasnya Bapak. Kode kelasnya tidak boleh sama dengan kode kelas yang sudah pakai nama Wilujeng. Gitu ya Pak Hardono ya. Nanti kalau mau proses pendaftaran merek kurang lebih seperti itu. Dalam? Sebaiknya seperti itu Pak. Panjangan daftar tidak apa-apa. Kalau ditolak ya daftar lagi, bayar lagi. Nah itu yang jadi masalah. Makanya kan saya kesini dari awal memang saya pengen biar jangan sampai panjenengan sudah bayar tahu-tahu ditolak. Kita coba cek dulu saja. Kalau menurut saya seperti itu lebih aman ya Pak. Sudah, kemudian apalagi nih? Wilujeng yang ini apa tadi? Toko Surbada. Kelas. Saya carikan kelas, Mbak. Sistem kelas. Pak, kita mau tanya ya, itu yang kita tuh kebanyakan kan aneka keripik, Pak. Ya. Itu kelasnya apa, Pak? Ya, Pak. Baik, bisa dicek di skm.dgip.go.id. Nanti mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya catat supaya nanti produk apapun yang panjenengan punya bisa nanti didaftarkan. Ini panjenengan tidak perlu keluar loh Pak dari rumah, di dalam rumah saja semuanya didaftarkan bisa. Baik, saya akan buka. Nanti kelasnya keripik ya Pak ya. Keripiknya dari apa bahannya Pak? Ikan.
Kalau ikan kelasnya 29. Ya Pak ya, nanti dicari kembali Pak ya, kelasnya 29, nanti ada pencarian strukturnya. Lanjut, apalagi yang mau ditanyakan tadi Pak? Apa tadi Pak? Lupa, sama saya juga lupa. Kebanyakan kita itu kan yang komunal itu, yang sama kita nggak ada. Oh iya. Ada jelas merek kita. Iya. Merek itu kita kelas sudah kelas 29. Iya misalnya. Kalau jual itu Pak, karena kita itu jual halal. Oh kalau halal kebetulan bukan di Kementerian Hukum dan HAM Bapak. Kalau dulu kan di MUI. Kalau sekarang yang terbaru, aturan terbaru saya juga belum tahu lagi kemana itu untuk sertifikasi halal. Tapi yang jelas bukan di Kementerian Hukum dan HAM, bukan di tempat kami. Kami hanya kekayaan intelektualnya saja Pak. Jadi hanya merek, cipta, paten dan lain sebagainya. Ini aja loh Pak, saya buka tanya jawab. Bukan boleh. Ya, lanjut. Kalau kita sudah buka tanya jawab pasti nggak. Oh iya. Tanya jawab aja tidak apa-apa Pak. Kalau saya sih enak kan malah. Terima kasih sudah dikasih tahu bahwa intinya merek itu penting itu kan harus dipatenkan. Tapi Didaftarkan Pak izin. Iya. kita juga belum tahu persis yang mana kita menerima bantuan. Yang kedua, sebelum kita mendaftarkan merek, ya kita cari dulu kelas yang kita produksi merek yang bersama, terus kita akan tahu mereknya. Kalau dilihat dari alur pendaftaran yang sudah dijelaskan tadi Bapak Nun Sewu, kita kelihatannya orang awam, ya tidak awam, tapi untuk media-media kayak gini agak-agak sulit. Jadi kita mohon bantuannya dari Mas Untak dan Mbak Untak nih, untuk mungkin dibantu ibaratnya apa tuh JPEG apa itu ngupload itu dibuat di scan dulu dan lain sebagainya. Mungkin kan banyak yang belum paham. Mungkin itu Bapak. Jadi yang jelas sebelum kami mendaftarkan merek, kita akan cari dulu di kekayaan itu tadi, di web itu tadi, biar kita tidak ditolak, terus kasih membayar ditolak, aku bayar meneh, entek kali bayar tolakan. Ingatan demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Pak. Men sewu Mas moderator ya, ini biar langsung aplikasi saja daripada kita kakean ngomong tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kalau begini kan kita bisa langsung ketemu, kita bisa langsung tukar pendapat, sehingga nanti semuanya bisa ada solusinya. Baik, saya sambil saya ada di YouTube Pak, panjenengan tinggal ini bagaimana cara membuat akun yang pertama kali. Ada tutorialnya di YouTube ada. Diisi nama, KTP semuanya diisi sampai dengan emailnya diisi. Ini nggak bisa dicolokin akunnya. Yang kecil itu. Udah, pelan-pelan tuh. Enggak ada kok, enggak ada kata-katanya. Enggak ada kata-katanya, biar aja. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kemudian nanti kita akan dapat email. Dari email tersebut maka kita akan mendapatkan password atau akun untuk melakukan pendaftaran. Kemudian kita klik permohonan online baru, kemudian kita tambah tipe permohonannya, kita isi mereknya merek apa, dagang atau jasa, misalnya jasa atau umum jenis permohonannya. Kelasnya kita pilih, apakah bisa semua kelas? Bisa, tapi biayanya jadi per kelas itu per rupiah PNBP tadi. Kemudian diisi saja nama pemohon, alamat pemohon, provinsi semuanya, kemudian emailnya
diisi juga. Nanti semua komunikasi dengan Direktorat Jenderal Intellectual Property atau DGIP itu atau Ditjen KI kami melalui email. Nanti ada voucher yang harus dibayar dan itu bisa panjenengan langsung bayarkan ke bank pemerintah. Kemudian nanti bisa diisi kembali. Ini data pemohonnya semua diisi. Nomor KTP, nama pemohon, kewarganegaraannya Indonesia, perorangan atau badan hukum. Kalau perorangan. Kalau badan hukum harus ada jenis badan hukumnya apa, yayasan, perkumpulan atau apapun. Kemudian kode pos, nomor HP, email, WhatsApp, semuanya harus diisi. Oh, mati. Selesai, kemudian disimpan dan lanjutkan. Kemudian langkah ketiga, data kuasa kalau dikuasakan. Kalau tidak ada konsultan KI, berarti kita lanjutkan saja. Ini yang tadi saya sampaikan, harus ada mereknya apa, namanya, deskripsinya bagaimana, harus dijelaskan. Unsur-unsur warnanya dan lain sebagainya harus diketik di sana semuanya. Simpan, lanjutkan. Kemudian kelas ya, ini kelas ini yang di sini milih semua kelas, tetapi kalau semua kelas berarti biayanya kali beberapa jenis kelas itu. Kemudian lanjut, simpan, lanjutkan, kemudian lampiran. Nah, di lampiran ini yang panjenengan harus upload jenis-jenis dokumen yang memang dimintai, mulai dari apa tadi, permohonan, kemudian apapun itu semuanya diupload di sana. Tanda tangan digital diupload di sana. Kemudian selesai, tinggal klik ya saja atau permohonan akan diterima di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Demikian Bapak dan Ibu, tutorial secara ringkasnya saja saya akan sampaikan seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, kalau memang Pak Hardono, Pak Agus memang ingin mendaftarkan merek dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Rawaboni, silakan nanti bisa koordinasi dengan Bu Lista di Kepala Bidang Pelayanan Hukum atau ke saya, ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Jalan Dr. Cipto nomor 64. Mumpung adik-adik magang ini kan bisa Pak dikaryakan. Jadi mereka keluar dari sini, outcome-nya jelas. Merek ini sudah didaftarkan oleh Fakultas Hukum Untak, difasilitasi oleh Fakultas Hukum Untak. Sampai kapan tadi kamu di sini? Wah, November, masih sebulan ya Pak. Didorong aja Pak. Lumayan itu biar buat kerjaan. Ya harus loh, itu harus loh Dek. Eleng ya. Bapaknya Pak Hardono bilang harus. Ya kan kalian yang undang juga kan, berarti ya harus ada kontribusi buat masyarakat sini, begitu ya? Kontribusinya kan akan melekat terus itu sampai dengan 10 tahun ya Bu ya. 10 tahun nanti diperpanjang dulu Pak, perpanjang begitu Pak. Jadi jangan jangan langsung minta seumur hidup Pak. Karena hidup tidak ada yang tahu sampai kapan. Iya kan, betul kan? Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi yang lain selain Pak Hardono, ibu-ibu? Monggo ibu-ibu ini diam-diam semuanya, jangan-jangan lapar ya. Sama gitu kalau lapar. Ke sebelah kita habis ini mungkin. Gimana Bu? Iya monggo Bu. Masya Allah. Bentar Bu ya, bentar Bu. Itu ada mic-nya. Tidak kedengaran Bu? Monggo. Kalau sudah punya PIRT, terus kan sekarang sudah ada NIB-nya, itu apa juga masih harus perlu didaftarkan? Betul-betul Mas. Jadi begini Bu, memang untuk sebuah produk makanan atau produk apapun itu banyak sekali izinnya, itulah Indonesia ya Bu ya. Jadi ada sertifikasi halal, bukan di tempat kami, kalau dulu di MUI. Kemudian ada PIRT di perdagangan ya Bu ya, ngurusnya di Dinas Perdagangan. Satu lagi RIB ya, LIB juga ngurusnya di perdagangan Bu ya. Tapi kalau merek
panjenengan penggunaan merek ada di tempat kami di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Apakah perlu? Ya perlu semuanya. Sehingga kalau panjenengan lihat misalnya seperti produk apa ya, misalnya yang sudah McDonald ya. McDonald itu mereknya yang M itu sudah didaftarkan mereknya, rasanya, resepnya ada rahasia dagangnya, PRT jelas ada, dari Dinas Perdagangan pasti ada, sertifikat halal juga ada dari MUI. Kalau McDonald kan masih yang ketentuan yang lama masih dari MUI. Jadi perlu. Dan tadi langkahnya kurang lebih sama, dicek dulu di kelas yang sama apakah sudah dipakai atau belum namanya. Kalau sudah sebaiknya cari nama yang lain. Itu saja sih Bu. Tapi perlu. Jangan sampai nanti ada beberapa kejadian kita sudah pakai namanya. Kemarin itu ada yang menggunakan merek jago untuk jenis makanan. Padahal jago itu sudah didaftarkan oleh ada itu pemiliknya Ronde Jago, kemudian apa itu sudah didaftarkan. Nah ini akhirnya kan didatangi, konfirmasi, ditanyai kok pakai merek yang sama, jualannya apa, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi masalah nantinya. Kalau lebih pengen aman ke depan ya mending didaftarkan juga mereknya, ngaten Bu ya. Itu saja. Nanti panjenengan ibu-ibu semuanya yang hadir biar direkap sama Pak Dono. Nanti rekapannya kasihkan anak-anak Untar. Nanti anak-anak Untar biar yang ke Kanwil. Itu ya Dek ya. Biar ada outcome-nya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Jadi kalau KKN ini bisa memberi manfaat banyak, wah itu lebih bagus. Panjenengan keluar November, merek Wilujeng bisa jadi mereknya Ibu, bisa jadi merek, ini kan luar biasa. Dan ini semuanya online loh Dek. Jenengan bisa kerjakan di sini. Di sini kan ada wifi-nya. Kalau bingung bisa tanya ke Bu Lista, bisa tanya ke saya. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Oh, monggo Bu. Gantian aja sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Aneka Usaha Romoboni. Yang ingin saya tanyakan, kalau mau pengajuan lagi itu bertahannya berapa tahun gitu? Saya sudah punya IBRT. Itu cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, saya izin langsung jawab saja. Kalau PIRT saya enggak tahu. Saya angkat tangan saja karena itu ya 5 tahun di Dinas Perdagangan Pak ya. Dan nanti harus diperpanjang lagi. Ya itulah Pak. Memang hidup ini sulit Pak. Lebih mempermudah. Betul. Manual. Nggih. Mohon maaf dari saya Mbak Supri dan yang lain sebagainya itu kadang kita kebentur untuk membentuk tempat usaha padahal kita itu modal terbatas dana. Kita harus membuat tempat usaha ini sampai hari ini. Ada standarnya Pak ya dari Dinas Perdagangan. Saya izin Bapak dan Ibu semuanya. Ini kita anggap kita bukan pengusaha aja. Kita anggap kita masyarakat biasa. Kita makan makanan. Makanan itu diolah di ruangan yang seadanya, bawahnya cuma tanah, kadang lewat tikus, kadang ada kecoak lewat dan lain sebagainya. Kita mau enggak sebetulnya? Enggak mau kan Bu J, Bapak J. Sebetulnya negara membuat aturan-aturan seperti itu, standar untuk PIRT dalam bentuk lantai, atap, luas bangunan, ruangan dan lain sebagainya. Intinya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat umum begitu, yang nanti akan memakan olahan atau hasil produksi dari panjenengan sedoyo. Karena kalau panjenengan sedoyo saya tidak mau makan makanan yang diolah serampangan sembarangan, nggak higienis, maka seharusnya kita sebagai pengusaha juga mengupayakan supaya makanan yang kita hasilkan di tempat yang benar, yang bersih, yang higienis. Nah, Ibu J, itu yang pertama. Tadi sudah dijelaskan Pak Hardono, 5 tahun diperpanjang lagi. Ini kembali ke masalah merek. Merek tadi sudah dijelaskan Bu Lista 10 tahun Bu J. Nanti bisa diperpanjang lagi. Jadi sebelum 10 tahun, jadi tahun-tahun ke 9 lebih berapa bulan itu sudah mulai harus
mempersiapkan untuk perpanjangan, jangan sampai kelewatan terus diambil orang nanti mereknya. Ngaten Ibu? Nggih. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak yang lain, Bapak nuwun sewu panjenengan dari Sentul. Oh sama ya, bareng Ji. Itu ya Pak Hardono ya. Jadi kira-kira paling ada 2 atau 3 ini mungkin merek yang mau didaftarkan atau banyak? Yang mau daftarkan angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Mbak dicatat. Itu ya. Nanti dibantu sama Mas Mbaknya Fakultas Hukum Untak ya Mas, Mbak. Ya, biar jadi bermanfaat gitu. Mungkin itu, ada lagi yang lain? Ini sudah jamnya mepet ini. Iya. Kalau tidak ada lagi saya tutup. Nanti saya serahkan ke, ya monggo. Dia Pak, tidak kemana-mana saya kok Pak, masih di sini. Itu yang berkenaan dengan merek dagang tadi, kalau biasa itu kan 1.800.000 ya, tadi itu ya. Tapi kalau ada binaan dari dinas tadi UMKM itu kan cuma 500.000. Sekarang kalau itu PIRT kita sudah punya itu termasuk syarat atau surat keterangan gimana Bu yang kita butuhkan? Karena PIRT itu juga yang mengeluarkan juga dari dinas perindak kesehatan. Kalau keterangan binaan itu, surat keterangan binaan itu beda dengan PIRT ya Pak ya. Nanti Bapak ke Dinas Perindustrian atau Dinas Koperasi yang di daerah Kabupaten Semarang ya, itu minta aja surat keterangan binaan untuk keperluannya apa? Untuk pendaftaran merek. Nggak ada syaratnya, minta saja ke sana. Saya mau daftarin, kemarin habis dapat sosialisasi dari Kanwil Kumham itu untuk pendaftaran. Iya, seperti itu. Tidak bisa full ya ini ya? Tidak bisa full. Iya, paling nanti ada tanya jawab di sana kan, usahanya apa, harusnya kan bisa full ya? mereknya apa, kan akan dituangkan di dalam ini surat keterangan itu. Oh. Nah, pentingnya surat keterangan ini bukan hanya ketika kita melakukan permohonan saja awal, pendaftaran awal, tapi ketika kita mau melakukan perlindungan hukum perpanjangan merek itu, sertifikat itu juga mendapatkan keringanan pembiayaan. Ya harusnya 2.250.000 hanya menjadi 1 juta. Perhitungannya apa? 10 tahun yang akan datang omset sudah meningkat. Bisnisnya, usahanya sudah lebih maju dari ketika awal melakukan pendaftaran. Nah, kalau usahakan teman-teman dari Untak ya lakukan pendampingan. Tadi yang sudah saya sampaikan, masukkan untuk pemeriksaan berkas itu masukkan di aplikasi Si Pendaki, Silandu tadi. Ya, masukkan di Silandu biar kami periksa. Tadi Pak Danang sudah menyampaikan langkah-langkah membuat akun. Ya, tapi untuk kondisi saat ini memang akun untuk pendaftaran mandiri itu sedang ada masalah teknis. Ya, masukkan di silandu.kemenkumham.go.id, kami yang periksa nanti. Jadi kita tahu nanti ukurannya ternyata keliru. Oh, ternyata kami masih membutuhkan persyaratannya, masih ada yang kurang ini. Nanti akan kita sampaikan lagi, kita kembalikan berkasnya. Ya, nanti. Ya Pak ya, nanti teman-teman dari Untak ini tolong dibantu, mumpung masih ada di sini, lakukan pendampingan untuk pendaftaran merek. Sepertinya hanya khusus pendaftaran merek ya Pak ya, kebanyakan mayoritas. Ya, komunikasikan ke saya, kan sudah ada yang punya nomor HP saya kan, WA saya tadi bisa komunikasikan ke saya melalui handphone atau WA. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, menanggung. Terima kasih. Yang kami tanyakan di sini yaitu mengingat fakta di tempat kita ini Bu, kan banyak yang punya produk usaha tapi dalam bentuk kelompok. Misalnya satu kelompok ada yang 10 orang dengan nama yang sama. Contohnya di tempat saya Mudiraos nih. Itu kan terdiri dari 15 personil sampai 10. Lah yang saya tanyakan, misalnya kita pengajuan daftar untuk personel pribadi, maksud saya dengan nama Mudiraos gitu, kira-kira bisa nggak Bu? Jadi bukan kelompok semua nggak ngajukan, kan masing-masing punya usaha sendiri dengan satu nama Mudiraos itu. Tapi
kan tidak semua mengajukan link. Misalnya saya sebagai anggota mengajukan sendiri bisa nggak? Terima kasih. Makasih buat pertanyaannya. Jadi Mudiraos itu satu merek, tapi ada 10 orang. Ya, kemudian Ibu mau mengajukan daftaran sendiri untuk Mudiraos ini. Nah, artinya merek walau didaftarkan tapi sudah digunakan secara bersama-sama. Ya kan? Kira-kira yang keberatan ya. Kalau yang keberatan jangan didaftarkan sendiri. Ya, Ibu boleh membuat merek sendiri. Ibu juga tawarkan apakah akan didaftarkan kolektif. Ya, merek kolektif yang dimiliki oleh berapa orang? Tuliskan semua namanya, ya berikan keterangan di sana bahwa ini merek yang digunakan. Tapi produksinya harus sama produksinya, ya tidak boleh produksinya lain-lain karena itu jadi satu kelompok. Ya, iya lebih bagus lagi kalau merek sendiri saja seperti itu. Jadi tidak ada ya tidak susah ketika kita melakukan pendaftaran teknologi bahkan barisan pada anak nggak repot ya kan karena merek diwariskan ya ketika selama saya di kantor pelayanan mengajukan pengalihan ya pengalihan dari orang tua ya bisa melakukan juga atau merek ini punya kemudian bukan begitu sih pemohon sudah ya lebih bagus kita punya merek sendiri yang kita bebas mau kita berikan kepada siapa, apalagi kita berikan kepada anak keluarga kita ya. Ada lagi yang akan ditanya? Monggo, Pak. Ini, Mas. Sebentar. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi yang namanya tadi merek itu kita melakukan pendaftaran itu akan disebutkan di situ mereknya apa ya yang akan dipilih apa saja termasuk gambarnya atau hanya kata-kata saja warnanya dilindungi ya jadi tidak boleh sama pada pokoknya atau suara tidak bisa nanti akan ditolak karena itu persamaan pada pokoknya walaupun warnanya berbeda ya jadi saya ingatkan pada Bapak Ibu ya karena mungkin kita baru mulai sosialisasi seperti ini pertama kali ketika ada merek luar negeri banyak sekali Bapak Ibu lihat banyak sekali yang jual merek luar negeri di sini ya enggak yang palsu ya yang bajakan ya teman adik-adik kuliah ini tahu nih adik-adik untak nih ya kira-kira boleh nggak dipakai? Boleh nggak dijual? Itu melanggar nggak? Itu melanggar. Ketika merek luar negeri akan dipasarkan di Indonesia itu sudah ada perlindungan hukumnya di sini. Jadi prinsipnya itu perlindungan hukumnya untuk kekayaan intelektual itu teritorial. Di mana dia akan dipasarkan di situlah dia harus diberikan perlindungan. Suatu hari usai ibu bapak sudah sampai ke luar negeri, ya tidak jauh-jauh lah, barangkali ya ke Malaysia. Kira-kira perlu perlindungan di sana nggak? Perlu, karena akan dipasarkan di sana. Lakukan pendaftaran di sana untuk merek saya akan di sana. Melalui mana pendaftarannya? Melalui direktorat bagaimana caranya? Bisa melalui konsultan kekayaan intelektual. Karena di dalam formulir nanti akan menyebutkan ada bahasa asing yang mungkin kita semua tidak menguasai atau berapa orang bisa menguasai, tapi
daripada keliru dalam menuliskan, lebih bagus kita gunakan konsultan lain itu apabila akan dipasangkan di sini. Tapi kalau untuk formulir yang masih permohonan hanya di Indonesia saja, masih bisa dilakukan sendiri. Ya Pak. Terima kasih. Untuk ini saya mau menanyakan ini untuk pendaftaran itu apa kita produknya itu lebih dengan merek belum punya merek apa bisa didaftarkan. Terima kasih. Kita beli produksi orang lain yang belum ada label. Kemudian kita merek sendiri. Merek itu hanya memberi nama, tidak produksinya. Sepanjang kita tidak mengambil barang-barang lain, kita lepas, kita tanda merek itu. Ya. Kalau benar-benar belum ada mereknya ya silakan, tapi lebih amannya izin sama yang lainnya produksi. Itu akan lebih aman. Kenapa? Kalau tiba-tiba yang bersangkutan kemudian tahu merek itu harus ini, dia akan menjadikan merek dari produknya. Kita yang kesulitan. Karena sudah tidak bisa lagi membeli produk yang mengganti label kita. Ya. Bisa hubungi kantor wilayah. Ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Terima kasih. Sudah waktu sudah 10.50. Waktunya singkat karena ada Jumatan. Terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Lista dan juga Pak Danang dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah.
Nanti apabila ada terkait dengan pendaftaran anak, kita diskusikan terkait Bapak Kades serta Bapak Sekdes nanti, terutama untuk pendaftaran anak ke depan. Insya Allah nanti coba kita bantu. Ini ada door prize untuk bagi dua penanya ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, jadi isinya prikes dan sudah semua bisa dikerjakan. Sudah semua nih. Semua nih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah materi yang telah terima kasih semua kita dari dan yang telah kami para peserta terima kasih. Bisa komunikasi.
termasuk pula pada informasi yang bisa pada sesi ini sebelum nanti setelah kita berteman kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ sih. 1, 2, 3. Laki-laki. Sabun.